Setelah tahu negatif list, kemudian peristiwa hukum penyerahan BKP, kita lanjut ke subjek pemungut PPN ya. Saya mau menjelaskan konsepnya sedikit, bahwasanya siapapun baik dalam PPH tidak dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri maupun bukan subjek pajak dalam negeri gitu ya, ataupun subjek pajak luar negeri, apabila dia menyerahkan BKP atau JKP di mana ada proses pengulangan, maka dialah subjek pemungut PPN, dalam hal ini PKP. Jadi subjek pemungutan PKP, jadi pengusaha dan pengusaha kena pajak. Ini sebenarnya menurut saya pribadi hanya istilah yang dipinjam saja, pengusaha kena pajak. Tidak mesti bahwasanya dia kegiatan usahanya adalah profit oriented. Kenapa? Karena sebenarnya si subjek pemungut PPN tadi yang tadi saya jelaskan itu tidak diatur spesifik, baik dia subjek pajak dalam negeri di dalam PPH maupun bukan subjek pajak dalam negeri, ataupun dia merupakan subjek pajak luar negeri. Apabila terjadi penyerahan BKP atau JKP secara pengulangan, jadi terjadi peristiwa pengulangan, maka dia dinamakan subjek pemungut PPN. Jadi pengusaha atau pengusaha kena pajak di sini hanya istilahnya saja, supaya membedakan dia menjadi pemungut PPN, dalam hal ini wajib pajak yang biasa gitu ya. Sehingga apabila kita lihat subjek pemungut PPN-nya bisa bentuknya adalah perseroan terbatas, PT, CV gitu ya, mau BUMN, mau BUMD, atau mau BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, mau firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol. Jadi partai politik pun bisa masuk kategori PKP. Organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya. Dan bahkan tadi saya bilang, bukan subjek pajak dalam negeri PPH, contohnya pemerintah. Instansi pemerintah apabila dia menyerahkan BKP atau JKP, terjadi pengulangan di situ, maka dia juga selain wapunya ya, juga berfungsi sebagai PKP, sehingga PKP-nya aktif. Hal ini dinyatakan dalam PMK 231 tahun 2019, penegasan sebenarnya itu. Ini bukan hal yang baru, hanya penegasan saja, bahwasanya instansi pemerintah juga bisa jadi PKP. Karena selama ini debatable gitu loh. Oke, kita lanjut. Ini terkait dengan PKP, bahwa yang namanya pengusaha, yang tadi saya bilang, apabila dia menyerahkan BKP, JKP ada pengulangan, maka namanya pengusaha kena pajak. Bisa orang pribadi, bisa badan, ataupun bukan subjek pajak pun bisa. Bukan subjek pajak PPH. Dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, dia menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan, melakukan usaha jasa, manfaatkan jasa dari luar daerah PABEA, ini termasuk dalam definisi pengusaha. Oke, gitu ya. Sehingga kesimpulannya, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP JKP pada dasarnya adalah PKP. Suatu penyerahan BKP JKP dapat dikenakan PPN apabila yang menyerahkan adalah PKP. Oke, sehingga syarat penyerahan yang diserahkan adalah BKP JKP dilakukan dalam daerah PABEA dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP.
suatu kegiatan sehari-hari. Jadi ada unsur pengulangan di situ. Nah, subjek PPN sendiri gitu ya, dalam undang-undang bisa dinyatakan bahwasanya dia PKP. Ada juga yang bukan PKP. Apa yang bukan PKP itu adalah, ini sebenarnya ada satu lagi, itu WAPU. WAPU juga bukan PKP. Kemudian non-PKP, non-PKP terkait dengan orang pribadi badan yang mengimpor. Kenapa? Karena siapapun yang mengimpor, dia akan menjadi bayar PPN gitu ya. Siapapun yang memanfaatkan BKPTB atau JKP dari luar daerah Pabean, dalam daerah Pabean juga store sendiri PPN. Sebagaimana dijelaskan terkait dengan karakteristik kemarin ya, ada mekanisme store sendiri, jadi non-PKP ini mekanisme store sendiri. Orang pribadi atau badan yang membangun kegiatan di luar kegiatan usaha atau disebut dengan kegiatan membangun sendiri juga sama. Kapan pengusaha dia menjadi pengusaha kena pajak? Jadi dikenal dan namanya istilahnya pengusaha kecil. Apa batasan pengusaha kecil? Apabila omsetnya atau peredaran usahanya dalam 1 tahun buku dia lebih dari 4,8 miliar rupiah, maka segera paling lambat akhir bulan berikutnya dari sejak tercapainya 4,8 miliar rupiah ini, dia menjadi wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila dia peredaran usahanya dalam 1 tahun buku kurang dari sama dengan 4,8 miliar, maka dia, ini namanya pengusaha kecil. Sehingga apa? Dia posisinya adalah dapat memilih apakah mau PKP ataupun tidak. Ini boleh. Pun demikian apabila ada pengusaha yang bermaksud melakukan penyerahan atau ekspor, dia dapat memilih juga menjadi PKP. Jadi bermaksud berarti apa? Dari awal dia pengen memilih, boleh menjadi PKP. Kewajiban-kewajiban, ini timeline-nya dulu. Timeline terakhir pelaporan pengukuhan PKP, contohnya misalkan begini. Praproduksi, jadi perusahaan baru berdiri, belum melakukan produksi. Mungkin dia bangun pabrik dulu atau apa gitu ya. Dia boleh menjadi PKP. Belum melakukan penjualan, boleh dia menjadi PKP. Jadi jangan dilarang. Silakan aja kalau mau PKP gitu ya. Kemudian lanjut misalkan di bulan Februari dia penyerahan. Dia pun statusnya itu tetap boleh menjadi PKP. Kenapa? Karena masih dalam lingkup pengusaha kecil. Barulah ketika peredaran usahanya lebih dari 4,8 miliar, maka statusnya bukan boleh, tapi wajib untuk menjadi PKP. Wajib pajak dalam PPN. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau akhir bulan berikutnya ini dia tidak juga PKP? Maka disinilah posisinya dia terlambat lapor PKP. Sehingga apa? Dia tidak patuh. Karena ketidakpatuhannya, maka dapat diuji pemenuhan kepatuhan perpajakannya. Dengan cara apa? Dapat dilakukan pemeriksaan tujuan lain. Untuk apa? Menetapkan secara jabatan pada saat kapankah dia seharusnya PKP. Kenapa? Karena dia lalai. Dia sudah diberikan kepercayaan oleh negara selaku PKP. Tapi apa? Dia lalai. Dia menutup-nutupi supaya nggak PKP. Karena dia lalai, dia menutup-nutupi, maka sanksinya ditanggung sendiri. Ketika ada suatu periode di mana misalkan di sini tanggal 10 Mei dia omsetnya lebih dari 4,8, kemudian akhir Juli ini dia belum juga PKP, maka dari atas penyerahan dari tanggal 10 Mei gitu ya, sampai dengan akhir bulan Juli, akan ditagihkan semua PPN-nya, meskipun dia tidak memungut PPN. Ingat, waktu kita ngomongin karakteristik, atas pajak tidak langsung, apabila si subjek pemungut PPN
tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk memungut PPN, maka yang ditagihkan oleh negara kepada siapa? Dia, si subjek pemungut tersebut. Kenapa? Anda tidak memungut. Kenapa Anda tidak melaksanakan kewajiban perpajakan kewajiban perpajakan dalam bidang PPN? Kenapa Anda tidak patuh? Paham ya teman-teman ya? Jadi yaitu sanksinya ngeri. Makanya apa? Ketimbang ditagih oleh negara yang bukan duit kita ya kan, harusnya kan kita bisa mungut, mending mungut duluan aja. Nah ini kewajiban terkait dengan PKP antara lain melaporkan usahanya untuk dihukum sebagai PKP. Yang pertama, kalau sudah PKP maka dia memungut PPN dengan cara membuat suatu dokumen. Nah, dokumen pemungutan PPN namanya adalah faktur pajak. Dalam 1 bulan, si faktur pajak ini dikumpulkan, gitu ya. Kemudian diperhitungkan dengan faktur pajak pada saat dia memperoleh atau membeli barang kena pajak untuk persediaan ataupun untuk aset tetap kan boleh dikreditkan. Maka diperhitungkan dulu selisihnya berapa yang menjadi kurang bayar, itulah yang disetorkan ke kas negara. Setelah disetorkan ke kas negara, barulah dilaporkan dalam SPT, surat pemberitahuan. Nih, bagaimana apabila bentuknya KSO? KSO, sekali lagi, ini bukan subjek pajak dalam negeri PPH. Akan tetapi, KSO merupakan suatu perikatan yang menjadi subjek pemungut PPN. Jadi KSO ini hanya salah satu proyek gitu ya. Proyek kerjasama antara 2 perusahaan atau lebih untuk mengerjakan suatu proyek. Misalkan apa? Proyek pembangunan jalan tol. Ada ruas misalkan 100 km pertama yang mengerjakan PTA, 100 km berikutnya yang mengerjakan PTB. Masing-masing kerja. Tapi ketika menagih, maka yang menagih adalah KSO sebagai kerjasama di antara semuanya. PPH-nya bagaimana? PPH-nya masing-masing. Kenapa? Karena ini yang mengerjakan 100 km pertama itu PTA, yang mengerjakan 100 km kedua itu PTB. Jadi PPH-nya masing-masing. Hanya saja PPN-nya menjadi satu. Terkait apanya? Pajak keluarannya dan pajak masukannya atas proyek tersebut. Bukan atas kegiatan dia yang lain. Paham teman-teman ya? Oke, jadi ini misalkan PT ABC dengan, ini misalkan yang kedua ini PT XYZ, saya lupa ini, typo, membentuk suatu JO, maka dia menjadi wajib ketika apa? Yang menagihkan dalam kontraknya, itu yang menagihkan adalah JO. Ini PT XYZ lagi-lagi yang di bawah. Tidak wajib PKP apabila apa? Dalam kontraknya dia bilang yang menagih adalah salah satu. Jadi kalau misalkan ini ABC, ini XYZ, maka XYZ akan nagih ke ABC. ABC yang akan nagih ke pemilik proyek. Kalau kayak gini, bentuk seperti ini, kerjasama seperti ini maka tidak dinamakan joint operation, KSO. Sehingga apa? Ya, mekanisme biasa aja. Si XYZ di sini merupakan subkonnya dari ABC. Nah, ini sekilas terkait dengan daerah pabean. Adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, air, udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Sedangkan ini terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan, mengandung pengertian dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Oke, ini ada salah satu kasus contoh gitu ya. Dokter Topi adalah seorang dokter spesialis kandungan, memiliki penghasilan dari berbagai rumah sakit sebagai dokter, dan tidak punya tempat praktik sendiri.
Kan tetapi dia punya kerjaan sampingan buka apotik, toko penjualan obat yang terletak di Bintaro Trade Center, Tangerang Selatan. Berikut adalah penghasilan Dr. Topi selama tahun 2018. Ini contohnya. Misalkan ini dari Januari sampai dengan Desember, ada dari dokter spesialis, ada dari apotek. Pertanyaannya, yang pertama, apakah Dr. Topi menyerahkan BKP atau JKP? Kita cek. Dokter spesialis, berarti ini terpenuhi jasa kesehatan, berarti non-JKP. Apotek, penjualan obat. Obat kita masukin ke dalam list, negatif list dari BKP ada nggak? Yang pertama, barang yang diambil langsung dari sumbernya. Nggak masuk, nggak ada di situ obat. Yang kedua apa? Makanan, kebutuhan pokok. Nggak ada juga obat. Yang ketiga apa? Makanan, minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan segala macam, baik dimakan di tempat maupun dibawa pulang. Nggak ada juga di situ obat kan. Yang terakhir adalah uang, surat berharga gitu ya, emas batangan. Ada obat nggak? Nggak ada. Berarti obat adalah BKP. Kenapa? Karena dalam negatif listnya barang kena pajak, obat nggak ada. Paham? Karena dokter spesialis di sini jasa kesehatan non-JKP, sedangkan yang apotek itu BKP, maka untuk menentukan kapan 4,8-nya diambil dari penyerahan yang BKP atau JKP. Sehingga jumlah peredaran usaha dari dokter spesialis nggak usah kita perhitungkan. Kita hanya melihat dari sisi penghasilan dia sebagai apotek. Kita lihat, bulan Januari 600 juta, Februari 7,5, berarti diakumulasikan berapa nih? 1,350. Maret 900, akumulasi berarti 2,250. April 1M, berarti 3,250. Mei 800, berarti 4,050. Ya kan? Juni 1,2, berarti berapa? 5,250. Sehingga posisi dia lebih dari 4,8 akan terjadi di bulan Juni. Ketentuan mengatakan bahwasanya apabila dalam satu bulan peredaran usahanya lebih dari 4,8 miliar, maka akhir bulan berikutnya dia wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kapan berarti? Iya betul. Akhir Juli 2018. Wajib. Oke ya. Sehingga pertanyaan pertama, menyerahkan BKP JKP, yes. BKP-nya adalah atas obat yang diapotek. Kemudian apakah Dokter Topi termasuk pengusaha? Yes. Karena apa? Dokter Topi menyerahkan BKP. BKP berupa obat. Terpenuhi pengusaha kan? Siapapun, pengusaha kan gitu. Siapapun yang menyerahkan BKP atau JKP terjadi pengulangan. Paham ya? Lanjut. Kapan paling lambat? Nah, tadi sudah dikasih tahu kapan? Iya betul, 31 Juli 2018. Bagaimana jika sampai dengan 31 Desember Dr. Topi belum juga mengajukan permohonan tuduhan sebagai PKP? Maka 31 Desember berarti atas masa Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli semuanya akan ditagihkan PPN-nya. Plus Juni dicari tahu dulu kapan posisi 4,8-nya. Sehingga apa? Selisihnya yang kelebihan dari 4,8-nya juga akan ditagihkan PPN. Karena disinilah posisi dia lalai. Harusnya dia sudah mengajukan sebagai PKP, kenapa tidak? Paham ya? Jadi kalau misalkan permohonan PKP, dia masih diperbolehkan nih. Masih dalam ruang waktu yang diperbolehkan oleh pajak, bukan salah gitu.
Dia Juni lewat dari 4,8-nya, posisi Juli, posisinya udah berapa di Juli? Dia di sini 5,250. Berarti kan 6,350. Salah nggak? Enggak. Ketika dia sesuai dengan ketentuan perpajakan, walaupun dia posisinya lebih dari 4,8 pada saat dia PKP, menjadi 5, tadi berapa? 6,350 menjadi nggak salah. Dia masih benar, nggak salah. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau lewat dari 31 Juli, Anda lalai. Kalau lalai, maka akan ditarik PKP-nya sampai dengan kapan dia seharusnya PKP. Maaf nih ya, jangankan posisinya Juni yang masih dalam 1 tahun. Dalam KUP bilang, bisa ditarik sampai dengan 5 tahun sebelumnya. Kenapa 5 tahun sebelumnya? Mengingat daluarsa penetapan pajak, itu kan 5 tahun. Sehingga ketika diterbitkan SKPKB atas 5 tahun sebelumnya, jangan sampai SKPKB-nya menjadi daluarsa penetapan. Masih boleh. Kalau lalai itu ya. Ada nggak yang pernah kejadian seperti itu? Ada. Ini saya ceritakan contohnya gitu ya. Jadi ada suatu wajib pajak orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, gitu. SPDN dia. Kemudian lapor SPT tahunan PPh-nya dia nihil terus. Ternyata apa teman-teman? Dia punya 4 pabrik konveksi gitu ya. Kemudian pabrik konveksinya itu menjual t-shirt, baju, dan segala macam. Jualnya di mana? Dia punya sekitar 10 toko dan ruko di Tanah Abang. Jadi sebenarnya singkat ceritanya begini, DJP mendapatkan data dari PPATK. PPATK curiga, nih orang tiap bulan mutasi rekeningnya nih gila-gilaan, puluhan miliar. Maka PPATK kirim data ke DJP. Ini siapa sih? Coba tolong dicek. Takutnya apa? Money laundering kan. Nah, DJP kemudian turun intelijennya. Ketika turun intelijennya didapatkan data valid seperti itu. Dia punya pabrik 4, punya rumah kalau nggak salah sekitar 5 gitu ya di Jabodetabek. Kemudian tadi punya ruko sekitar 10-an di daerah Tanah Abang. Jadi omsetnya ya puluhan miliar. Dan mungkin di total 5 tahun sekitar ratusan miliar lebih. Sehingga ada yang paham. Ketika diperiksa, ditariklah PKP-nya, ditetapkan secara jabatan. Total SKPKB-nya, jadi SKPKB PPh orang pribadi, PPN-nya, ada yang paham sekitar berapa? 70-an miliar. Jadi coba teman-teman bayangkan, kalau WP nggak patuh, bisa seperti itu kejadian. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita masuk ke objek pajaknya. Sehingga apa? Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN ini, dia bilang, PPN dikenakan atas penyerahan BKP dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Nah nih, saya miringkan sedikit kata-kata pengusahanya. Kenapa? Karena yang dimaksudkan pengusaha di sini dalam penjelasan Undang-Undang PPN. Ingat, penjelasan itu suatu hal yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang pokoknya. Gitu ya. Jadi, dalam penjelasannya dibilang, yang dimasukkan di sini adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan oleh sebagai PKP ataupun pengusaha yang seharusnya menjadi PKP tetapi belum. Ya, jadi lalai. Makanya definisinya di sini pengusaha. Impor BKP, hati-hati embel-embel di belakangnya nggak ada. Sehingga apa? Siapapun yang mengimpor pasti akan kena PPN. Ya, mau subjek pajak dalam negeri PPh, mau subjek pajak luar negeri PPh, mau dia bukan subjek pajak PPh, impor dia kena. Yang C sama dengan A, bedanya di sini hanya jasa kena pajak. Yang D ini mirip-mirip dengan impor nih, D dengan E. Bedanya apa? Kalau impor itu barang kena pajak, kelihatan wujudnya,
masuk dia dari luar negeri ke dalam negeri. Tapi kalau yang D dan E ini pemanfaatan, yang D itu adalah BKPTB, misalkan apa? Franchise gitu loh, KFC. KFC dari mana sih? Amerika. Amerika luar daerah pabean ya. Yang dimanfaatkan di mana? Di Indonesia. Sehingga pengusaha Indonesia bayar franchise ke Amerika. Berarti apa? Jadi walaupun apa di sini? KFC, jualannya apa ya? Ayam. Dia restoran. Restoran berarti tidak kena non BKP gitu kan? Iya kan? Non BKP. Tapi di sini tidak diatur bahwasanya di sini dia tidak diatur atas pengusaha yang bagaimana. Nggak ada pengusaha di sini. Berarti apa? Siapapun sama. Siapapun yang memanfaatkan BKPTB dari luar daerah pabean. Jadi contohnya misalkan bukan PKP, bukan pengusaha, si KFC gitu ya, tetap dia akan lapor atau setor PPN-nya. Pemanfaatan jasa kena pajak. Dimanfaatkan jasanya di sini, di Indonesia. Maka siapapun itu wajib store PPN-nya juga. Kemudian terkait dengan FGH, ini adalah ekspor. Ekspor baik BKP maupun BKPTB maupun JKP gitu ya, ke luar negeri. Dilakukan oleh PKP. Kemudian ada tambahan dalam pasal 16C dan 16D. Ini nanti untuk RPS-nya D1 akan dibahas tersendiri setelah UTS ya. Jadi 16C singkatnya adalah kegiatan membangun sendiri. Kemudian pasal 16D itu adalah penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Panjangnya, simpelnya adalah aset tetap itu. Kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Yang tidak dapat dikreditkan, yang tadi saya bilang ada dua kan. Yang pertama itu tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, berarti dia bukan fungsi produksi, dia nggak masuk fungsi manajemen, dia nggak masuk fungsi distribusi, dia juga nggak masuk fungsi pemasaran, nggak ada tuh, nggak berhubungan dengan itu. Atau bentuknya, yang diatur bentuknya apa? Sedan dan station wagon. Paham ya? Jadi ini aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Oke ya, jadi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Maka ketika dijual, kena juga. Kenapa? Karena kan boleh dikreditkan kan? Menurut karakteristik kemarin, tipe pengkreditan barang modal apa? Iya betul, consumption type VAT. Oke, yang ini terkait dengan penyerahan BKP dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Tadi saya bilang, yang dimaksudkan pengusaha di sini adalah yang sudah dilakukan sebagai PKP atau yang seharusnya. Skip. Yang C, skip. Sama. Nah ini. Sehingga di sini kita bilang, apabila ada PKP, dia menyerahkan BKP atau JKP kepada siapapun. Pembeli ini selalu nggak pernah diatur. Ya, jadi siapapun. Maka akan mungut PPN. Karena ininya PKP. Terpenuhi kan? Barangnya BKP, JKP, peristiwa hukumnya di sini adalah penjualan, yang menyerahkan adalah PKP. Sedangkan yang kondisi kedua adalah di sini, PKP, dia membeli BKP atau JKP nggak bayar PPN. Kok bisa? Berarti si penjualnya di sini adalah non-PKP. Pengusaha kecil. Non-PKP. Dia jual BKP, walaupun dia jual BKP ada fungsi penyerahan, dia non-PKP. Maka dia tidak boleh mengut PPN, sehingga PKP di sini, dia nggak bayar PPN. Tapi si PKP ini kemudian dia jual si barang tersebut. Karena dia PKP, yang dia jual adalah BKP, maka dia wajib mengut PPN. Paham ya? Kemudian lanjut, PKP dia jual adalah non-BKP, non-JKP. Ingat, PPN adalah pajak objektif. Sehingga apabila non-BKP, non-JKP, pada siapapun tidak boleh mengut PPN. Paham teman-teman ya? Oke, kemudian
Sekarang, apabila dia non-PKP, berarti dia menjual apapun. Mau BKP, mau JKP, non-BKP, non-JKP. Tidak boleh mengut PPN. Paham teman-teman ya? Oke, kemudian misalkan begini. Non-BKP ada beli BKP atau JKP, dia bayar PP. Berarti di sininya apa nih yang kosong? Ya betul, di sininya adalah PKP. Di sininya pengusaha kenapa aja? Dia jual BKP, JKP kepada non-PKP. Apa sih contohnya? Misalkan begini. Gramedia di Bintaro, Plaza Bintaro itu lagi sale. Diskon 90%. Kemudian ada si abang-abang fotokopian gitu ya. Abang-abang fotokopian yang ada di Gang Kalimongso itu beli ATK di sana. Beli pulpen, beli apa lagi ya, kertas, buku, dan segala macam. Mumpung diskon 90% nih, mahasiswa lagi libur nih katanya, WFH, dia beli. Kemudian si abang-abang yang di Kalimongso ini kan dia non PKP, masih pengusaha kecil, ya kan? Nah, kalian masuk nggak WFH lagi, jual ke kalian. Dia non PKP menjual kertas dan ATK, kertas dan ATK BKP. Maka dia tidak boleh mengut PPN. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau pemanfaatan BKPTB atau JKP yang tadi saya bilang, siapapun di sini, dia ada memanfaatkan BKPTB. Di sini contohnya merek dari luar negeri dimanfaatkan di sini. Siramindo ini dia industri merek Sanyo, pompa air merek Sanyo. Dia memanfaatkan Sanyo. Sanyo pemegang mereknya misalkan di sini Yakushiwa PLC dari Tokyo. Maka atas hal ini si Sanyo harus store sendiri ke kas negara atas pemanfaatan BKPTB berupa merek Sanyo ini. Ya kan? Store sendiri ke kas negara. Kenapa? Makanya Yakushiwanya di sini bukan subjek pemungut. Maka store sendiri. Oke, lanjut. Jasa bantuan teknik atau pengolahan, berarti ini jasa. Pemanfaatan jasa kenapa? Pajak. Si Yakushiwa PLC Tokyo dia mengirimkan salah satu orang terbaiknya misalkan. Kenapa? Untuk mengawasi pembuatan pompa airnya. Jangan sampai bikin jelek nama Sanyo, ya kan? Maka atas jasa bantuan teknik pengolahan itu dia tagih misalkan 1 miliar. Berarti si PT Ramindo dia akan store sendiri 100 juta ke kas negara. Kenapa? Karena Yakushiwa PLC-nya ada di Jepang. Dia bukan subjek pemungut PPN. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti kalau yang terkait dengan internet gitu ya, itu ada diatur sendiri di Perpu 1 tahun 2020. Bahwasanya nanti mereka akan terkait ekonomi digital ya. Nanti mereka akan ditunjuk sebagai subjek pemungut. Jadi kita tunggu saja. Ini kayak Netflix, ya, Google, kemudian apalagi Facebook, apalagi ya, banyak ya, Steam, kemudian apa Spotify gitu dan segala macam. Kita tunggu aja. Mereka nanti akan menjadi subjek pemungut. Jika nanti Perpu 1 tahun 2020-nya tidak dibatalkan oleh DPR gitu ya. Oke, kita lanjut. Impor, tadi saya bilang, siapapun yang memasukkan barang kena pajak ke dalam daerah pabean di Indonesia gitu ya, maka akan dikenakan PPN. Karena balik lagi kita destination principle, ya kan? Nah, kita tidak origin. Jadi barangnya dari luar negeri. Destination, tujuannya dimanfaatkan di mana? Di Indonesia. Maka dikenakan di Indonesia, PPN impor. Lanjut, ini pemanfaatan BKTB dalam daerah pabean sudah. Ini juga sudah. Saya skip aja. Ekspor yang tadi saya bilang ya. Ekspor BKP berarti ya ke luar daerah pabean. Nanti ini
Sesuai kemarin kita single tarif gitu ya, 10%, tapi terkait dengan ekspor itu 0%. Oke, ekspor BKPTB juga sama 0%. Nah, sedangkan ekspor JKP sama 0%, tapi ada batasan. Di mana batasannya adalah ini sesuai dengan PMK 70 sebagaimana telah diubah dengan PMK 30 tahun 2011. Waktu itu diatur 3 ya teman-teman ya. Antara lain jasa maklon. Apa sih jasa maklon itu? Jadi si pemesannya ada di luar daerah pabean, di luar negeri sana gitu ya. Dia nggak punya BUT di Indonesia. Spesifikasi dan bahan, baik bahan pembahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, semuanya dari sana. Kepemilikan BKP ada di mana? Ada di pemesan di sana. Jadi pengusaha jasa maklon, ketika sudah selesai, maka dia akan kirimkan balik. Contohnya apa sih jasa maklon? Misalkan di Indonesia gitu, misalkan di daerah Tangerang, itu ada satu perusahaan yang membuat aparel olahraga. Apa itu? Contohnya misalkan kaos bola gitu ya. Misalkan Nike bikin kaos bola nih, ini untuk kalau mau Piala Dunia atau Piala Eropa gitu ya, mau bikin untuk negara mana. Nah, maka misalkan berkontraklah si pengusaha di Indonesia ini, yang dia hanya menjahit istilah kasarnya itu, gitu ya, dengan pengusaha di luar negeri. Untuk apa? Menjahitkan si pakaian atau kaos olahraga, kaos aparel olahraga tadi ya, kaos, celana gitu, dengan spesifikasi ukurannya dari luar negeri yang menentukan. Coraknya dari luar negeri, polanya dari luar negeri, bahannya dari mana? Dari luar negeri. Sehingga si pemilikan barang itu bagaimana? Ya dari luar negeri. Nah, Indonesia berarti kan hanya jasanya saja. Kita hanya bikin jasanya saja. Tapi si jasanya ini walaupun dikerjain di Indonesia, dijahitnya, diguntingnya, sampai jadi, berarti kan jasanya di Indonesia. Yang memanfaatkan siapa jasa tersebut? Luar negeri, luar daerah pabean sana. Misalkan di Hong Kong. Yang memanfaatkan di sana, di Hong Kong. Sehingga ini termasuk dalam kategori ekspor. Jadi yang atas ekspor ini masih belum semuanya gitu ya, atas jasa ini ya, atas jasa ekspor jasa. Jadi ada 1, 2, kemudian 3 gitu ya. Ada kemudian jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, yaitu jasa perbaikan dan perawatan. Bisa jadi misalkan ada perusahaan misalkan yang pusatnya di Indonesia apa ya, pusatnya di Indonesia misalkan PT itu Polytron. Nah, Polytron kan udah mendunia juga tuh. Nah, misalkan Polytron gitu ya, punya anak usaha di misalkan Vietnam. Nah, di sana misalkan ada mesinnya yang rusak atau bagaimana, ahlinya ada di Indonesia. Maka si Polytron Indonesia akan mengirimkan ke sana untuk memperbaiki, memerawat. Sehingga apa? Si Polytron Indonesia akan menagihkan jasa atas perbaikan tersebut ke anaknya yang ada di Vietnam. Nah, ini kan berarti ekspor jasa. Kenapa? Karena dimanfaatkannya di sana. Yang dimanfaatkannya di sana, gitu ya. Oke. Ataupun misalkan contohnya lagi pesawat. Misalkan ada pesawat dari Emirates gitu ya, datang ke Soekarno-Hatta. Kemudian, ini kan barang bergerak juga pesawat. Kemudian itu rusak gitu ya, diperbaiki, maka juga sama. Lanjut, jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean. Misalkan contohnya apa? Ada proyek
pengeboran minyak di daerah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam misalkan apa? Menganggap bahwasanya Indonesia itu sangat ahli dalam bidang pengeboran. Sehingga apa? Dari jasa konsultannya, kemudian jasa pelaksanaan konstruksinya, jasa pengawasannya, atau salah satu dari 3 jasa ini menggunakan perusahaan dari Indonesia. Maka perusahaan dari Indonesia akan mengirim tenaga kerjanya atau tenaga ahlinya ke sana, ke luar daerah pabean. Contohnya ke Brunei tadi ya. Nah, atas hal tersebut, maka ekspor jasa juga kena 0%. Jadi, dulunya menurut PMK 30 hanya 3 ini. PMK 30 berakhir di 29 Maret 2019. Nah, menurut 29 Maret 2019, ini ketentuannya ada di PMK 32 tahun 2019 gitu ya. Bahwasanya nggak cuma 3 lagi, tapi ada tambahan. Antara lain yang melekat pada barang bergerak, itu ada jasa maklon, tadi sudah jelaskan, perbaikan dan perawatan, sudah juga dijelaskan, pengurusan transportasi freight forwarding. Kenapa? Kan perusahaan yang misalkan pengusaha di Indonesia ekspor gitu ya, ekspor ke pengusaha di luar negeri sana. Maka si pengusaha di luar negeri kan beli barangnya misalkan di daerah Cibinong, itu daerah Bogor. Bogor itu kan bukan pelabuhan. Maka si pengusaha di luar negeri tadi akan memilih mau pakai ekspedisi mana. Misalkan pakai DHL Indonesia gitu ya. Maka DHL Indonesia dia akan melakukan pengurusan transportasi freight forwarding. Jadi akan mengambil itu barang dari Bogor tadi, diambil barangnya dari Bogor, dibawa ke pelabuhan sesuai dengan pelabuhan yang diminta. Dibawa ke pelabuhan atau ke Bandara Soekarno-Hatta, tergantung aja maunya pakai apa, mau pakai pesawat atau mau pakai kapal. Nah, gitu ya. Jadi pengurusan transportasi dari mulai transportnya dari Bogor sampai ke pelabuhan plus dokumentasi yang ada di pelabuhan Tanjung Priok ini. Kenapa? Lah kan pemilik barangnya ada di luar negeri. Kalau dia datang ucuk-ucuk ke Tanjung Priok ya kos juga ya, tiket udah berapa. Makanya dipercayakanlah kepada si perusahaan transportasi untuk ngurusin semuanya dari mulai transport dari Bogor ke Pelabuhan Priok plus dokumentasi di bea cukai yang ada di Priok sampai dengan dia muat ke kapal. Itulah namanya pengurusan transportasi freight forwarding. Ini kan yang memanfaatkan siapa? Yang memanfaatkan kan sana importirnya yang ada di luar negeri. Sehingga ini berarti apa? Termasuk dalam definisi ekspor jasa. Kenapa? Pajak. Lanjut melekat pada barang tidak bergerak di luar daerah pabean. Ini tadi sudah jelaskan terkait dengan konstruksi ya. Bisa bisa terkait dengan pengkajian, perancangan ataupun perencanaan. Kemudian ada tambahan juga terkait dengan IT gitu ya, research and development, kemudian sewa pesawat atau kapal untuk internasional, konsultansi, audit, pembukuan, perpajakan, jasa perdagangan atau mencarikan barang, kemudian jasa interkoneksi, satelit, konektivitas data. Jadi belum semua jasa kena pajak yang 0%. Bagaimana kalau ada ekspor di luar di luar 10 jenis ini? Kalau di luar 10 jenis ini berarti ekspor jasa kena pajaknya masih tetap kena 10%. Jadi ini seolah-olah pemerintah itu atau DJP di sini belum rela untuk melepaskan semuanya. Kenapa? Karena terkait dengan pengawasan. Dokumentasinya yang lain belum dipercaya. Kalau yang atas 10 ini bisa dipercaya. Gitu ya, bisa dipercaya. Jadi yang atas 10 ini masih diperbolehkan. Kalau yang atas yang lain belum dipercaya. Oke, sampai di situ dulu terkait dengan ini kegiatan bangun sendiri akan dijumpai di setelah UTS ya.